Halo teman tumbuh, dimanapun berada. Jumpa lagi bersama TCA. Kali ini kita akan bahas satu yang seru, bukan membahas lagi, tapi menyuruh Anda semua untuk buruan keluar dari pekerjaan. Cepat resign. Kita adakan disclaimer dulu ya. Tayangan ini bukan untuk membahas pekerjaan atau tempat pekerjaan yang gajinya kecil, penderitanya banyak begitu ya, tidak. Ini buat Anda yang lagi bimbang, yang lagi galau ya, saya harus keluar apa tidak, saya harus pindah kerja atau tidak, apa nih yang harus saya lakukan? Nah, ini akan membantu Anda untuk mempercepat proses itu. Jadi buat yang biasa lagi ragu-ragu nih, atau lambat memutuskan, maka tonton tayangan ini sampai habis karena di akhirnya ada sesuatu yang menakjubkan untuk Anda. Tetapi untuk yang sudah bisa memutuskan atau cepat memutuskan, tonton saja akhirnya deh ya. Ada nih sesuatu yang bekal buat Anda jika satu saat Anda membuat tempat pekerjaan sendiri atau menjadi seorang pimpinan. Karena ini penting ya. Buat yang sering ngerasain tiba-tiba sudah hari Senin lagi, tiba-tiba sudah dengar alarm lagi pagi-pagi harus berangkat ya, matiin berapa kali alarmnya udah nggak bisa bangun lagi. Atau ketika bangun langsung berpikir panjang sekali, buat apa sih kerja kayak begini ya? Ini ngapain kok begini-gini terus kan begitu. Itu biasanya banyak hal yang terjadi. Satu kata sudah mulai BOSAN, sudah mulai bosan ya. Nah, kita akan mulai membahas bukan soal bosannya, tetapi bagaimana sih kondisi ini bisa terjadi dan apakah ini bisa jadi indikasi bahwa Anda harus buruan resign atau keluar dari pekerjaan? Menariknya ya, ada satu motivasi yang sering dilupakan kita bukan sekedar gaji atau uang atau pendapatan, tetapi ada satu hal yang bisa membuat motivasi di tempat kerja itu meningkat dan bahkan bisa membuat orang jadi hebat begitu ya dengan pekerjaannya. Sampai lupa waktu, sampai lupa makan, begitu. Asik, nggak dipaksa. Apa? Hal itu adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ditambah, nah ada lagi ditambah nih ya, pimpinan atau atasan yang memahami potensinya. Jadi dia bisa berekspresi dan dapat apresiasi. Ini terbukti bahwa turnover atau keluar masuknya pegawai di satu tempat kerja itu bukan hanya bergantung dari gaji yang kecil ternyata. Ada yang gajinya besar tapi turnovernya juga besar begitu ya. Kalau gaji kecil kita nggak bicara deh ya, atau tempat kerjanya sudah toksik segala macam itu silahkan cek di tayangan lain lah begitu ya. Tapi kita akan bicara di tempat yang semuanya baik, bagus-bagus saja, tapi kok saya nggak ngerasa tune in lagi, nggak ngerasa ada di dalam lagi begitu, nggak merasa engage apa namanya ya, tidak terasa bersatu, tidak rasa menyatu begitu dengan pekerjaan saya. Ada apa ini begitu ya? Kita bisa lihat data ya, ini datanya banyak nih, bahwa kebanyakan turnover atau tingkat keluar masuknya pegawai di satu perusahaan itu atau tempat kerja itu lebih banyak tentang karena tidak ada kesempatan untuk berkembang begitu ya dibanding hanya masalah gaji. Tayangan ini juga tidak membicarakan tempat-tempat kerja atau tempat usaha yang memang dirancang agar terjadi um, tingkat keluar masuk yang tinggi. Ada loh, ada beberapa usaha yang melakukan seperti itu. Jadi ya sudah dia buat kurikulum saja buat para pekerjanya, 3 tahun ganti, 3 tahun ganti, dan itu sudah diberikan tahu dari awal begitu ya, bukan hanya soal dikontrak dan dipekerjakan sementara, tetapi mereka dalam 3 tahun mendapat benefit. Ada yang seperti itu ya, kita tidak bicarakan juga. Yang kita bicarakan tempat kerja biasa yang kenapa ya kok saya sudah baik-baik saja, semuanya oke-oke saja, sesuai dengan minat saya gitu, bahkan saya suka banget, tapi kok ada rasa-rasa ingin nambah atau keluar atau kayaknya ini udah waktunya pindah begitu. Ini ada tools asik ya yang bisa menjelaskan seperti peta yang bisa menjelaskan kenapa bisa terjadi perasaan seperti itu dan kita ada di tingkat mana begitu ya. Ini buatannya Ibu Whitney Johnson, sebetulnya kembangan dari temuannya sosiolog Amerika bernama Pak Everett Rogers begitu. Jadi ini dia bilang ada satu peta yang bisa kita gunakan namanya peta S ya. Apa itu peta S? Kita lihat di tayangannya nih.
ini bentuknya seperti S begitu ya, atau dalam bahasa Inggrisnya S-curve namanya, bentuknya seperti S. Jadi S ini dibagi dalam 3 bagian. Yang bagian bawah itu akan lama waktunya karena ini masa belajar atau masa menjadi landasan. Jadi ketika kita baru masuk ke tempat pekerjaan, ini adalah landasan kita ya. Ini landasan kita. Kita milih nih mau cepat melesat begitu, masuk ke dalam zona melesat sampai mengangkasa begitu ya. Jadi yang ketiga itu mengangkasa, atau kita hanya selesai saja di landasan, kemudian pindah lagi kerja jadi landasan lagi, belajar dari awal, begitu saja terus sehingga tidak berkembang ya. Ini juga akan kita jelaskan perlahan-lahan ya, teman tumbuh. Jadi rasa bosan itu bisa terjadi di 2 zona, itu di landasan atau di mengangkasa ya. Ketika yang di tengah yang melesat itu nggak mungkin ya, kecuali kalau ada hal-hal yang di luar nurul, di luar nalar begitu ya. Nanti kita jelaskan. Tapi kita akan coba lihat dulu. Bosan itu bisa berarti kita masih di bawah atau kita sudah di atas. Kita lagi belajar nih ya, lagi tidak punya pengalaman atau kita sudah penuh pengalamannya, sudah istilahnya sudah menguasai atau mastery atau sudah jadi topnya begitu ya. Itu bisa terjadi. Jadi kalau misalnya yang di bawah kita cek dulu, kita ini lagi banyak belajar ya atau sudah menguasai, atau kita GR sudah menguasai kan begitu. Karena bisa saja yang ada di bawah ini di zona landasan itu dia sudah ngerasa pintar ya. Biasa kan, kita sudah bicara di tayangan-tayangan sebelumnya, ada banyak fallacy atau kesalahan pikiran ya, GR gitu, bahwa dia sudah bisa padahal belum mampu, dia tidak mengukur dirinya begitu, dia tidak berkembang, dia belum pernah mengalami masa melesat ya, tapi dia ngerasa dia sudah sama levelnya dengan orang-orang yang menguasai. Nah, kita bahas dulu yang di bawah nih ya. Di zona landasan ini zona yang perlu support. Jadi kalau tempat kerja kita mengerti kita ya, bahwa kita adalah orang yang tidak punya pengalaman, tidak punya tidak punya keterampilan, baru masuk, maka support akan besar dilakukan di sini. Ya, itu salah satu tandanya. Kita akan dilatih, kita akan dibimbing, kita akan dilihatkan, kita akan ditemukan why-nya kita. Ya, kenapa saya kerja ini, itu akan dibantu untuk menemukan itu. Di coach ya, dibimbing itu. Karena orang-orang yang ada di landasan ini perlu hal seperti itu. Kenapa? Karena waktu belajarnya lama sekali. Kita lihat ya di kurva S ini ya, atau di peta S ini, itu kita lihat lama sekali, perlu waktu yang lama. Dan pada fase belajar atau di landasan ini ya, yang namanya loyalitas atau kepemilikan atau penyatuan terhadap tempat kerja itu sangat rendah sekali. Jadi yang diharap orang-orang atau teman-teman yang lagi belajar ini atau di fase landasan ini, dia diharapkan loyal begitu. Tidak, justru yang rentan untuk keluar atau pergi begitu atau meninggalkan tempat pekerjaan nih yang lagi di bawah nih. Ketika dia tidak rasa dia dikembangkan atau tidak dibimbing nih, biasanya nih ya, tidak dibimbing, tidak diarahkan, tidak ketemu dengan pemimpin yang bisa mengetahui potensinya, tidak ada apresiasi. Nah, ini biasanya dia akan tidak melewati zona melesat, tidak akan melewati rasa wah lagi asik nih, wah lagi ngebut nih, wah asik banget nih, gue banget gitu ya. Dia akan pindah pekerjaan. Dan kalau dia tidak sadar atau dia tidak bisa lihat saya ada di posisi mana nih ya, saya belum ngerasain nih melesatnya begitu kan, atau cuma GR aja ngelesat, ternyata bukan melesat. Nanti kita bahas satu-satu melesat seperti apa, mengangkasa seperti apa ya. Tapi dia langsung pindah. Nah, ini yang sebetulnya tanda kutip ya, kasihan. Kenapa? Karena dia belum belajar banyak, dia sudah ngerasa banyak, tapi dia pindah. Dan ini juga biasanya akan membuat tempat kerjanya yang baru juga ya, mungkin dia akan ketemu juga tempat kerja yang tadi mungkin juga tidak bisa membimbing dia, nanti dia pindah, kutu loncat. Ini ada datanya nih, saya nggak mau bilang ini Gen Z, Gen apa, saya nggak termasuk dalam stream itu ya, saya nggak mau mengkotak-kotakan, karena itu penelitiannya di negara sana, di negara kita nggak. Saya cuma mau lihat bahwa angkatan kerja yang sekarang ya, yang sekarang ini, artinya yang baru lulus, yang baru selesai, ya kisaran usia sampai 27 tahun, itu ternyata melompat-lompatnya banyak ya, banyak melompat. Alasannya banyak. Ini ada berapa datanya kita lihatin ya. Alasannya melompatnya pun banyak. Tapi yang menarik adalah satu hal, kadang-kadang mereka nggak merasa ditemani, nggak merasa dibimbing. Dibimbing dan ditemani tidak ya, apalagi dikembangkan. Jadi ciri-cirinya kalau Anda atau kita masih berada di masa belajar ini tanpa pengalaman, gampang sekali sih, mudah sekali ya. Kita belum mengetahui banyak tentang pekerjaan yang kita lakukan. Ya, kita bisa mengetesnya lah.
masih banyak pertanyaan, ini kenapa ya? Ini bagaimana ya? Ini seperti apa? Banyak bingungnya. Nah, justru kita banyak ingin dibimbing begitu. Nah, jika kita sekarang dalam pekerjaan kita ini ada dalam kondisi melesat ya, saya pikir nggak ada pikiran untuk mau keluar atau pindah pekerjaan. Teman-teman yang ada di zona ini bisa melupakan waktu ya, bekerja itu sampai lupa waktu, lupa makan, begitu ya, lupa keadaan sekitar. Asik banget, wis ini akan saya cari nih, saya bisa nemukan ini. Banyak sekali ide yang bisa dilakukan, banyak sekali kerja yang dapat apresiasi. Ini masa-masa melesat ya. Jadi kalau Anda yang dalam masa melesat biasanya nggak akan ada pikiran mau keluar atau pindah pekerja. Tetapi bukan berarti selamat ya. Ada juga nih kadang-kadang ketika lagi kita melakukan hal seperti ini, deng-deng gitu ya, datang pimpinan atau atasan atau pengatur atau manajer kita yang tiba-tiba memberikan hal-hal banyak yang sebetulnya di luar kapasitas kita. Nah, ini bahaya juga ya. Jadi yang melesat itu bisa saya tiba-tiba ngerem gitu ya, berhenti dan bisa jatuh lagi kembali begitu karena pimpinannya tidak mengetahui bahwa ini ya bawahannya atau orang yang harus dia bimbing ini lagi dalam zona melesat begitu. Tapi banyak juga teman-teman yang lagi melesat ini bisa ngelak-ngelak ya, karena dia lagi senang sekali dapat penghargaan, dapat pembimbingan, dapat pengembangan diri dan pekerjaannya dia merasa menyatu sekali dengan pekerjaannya. Ini kalau bahasa Perancisnya salah mungkin ya, esprit de corps-nya begitu ya. Jiwa kelembagaannya itu lagi tinggi-tingginya, lagi semangat-semangatnya. Ya, ini masa melesat. Jadi kasihan ya teman-teman kalau belum dari belajar, belum pernah merasa melesat ini, ayo rasakan dulu begitu. Sabarlah ya dalam masa pembelajaran. Nah, yang ketiga nih, fase mengangkasa ya atau sudah menguasai dan dia sudah dari mendapatkan jiwa lembaganya, dia sudah merasa menyatu dengan tempat pekerjaannya, dia jadi pembela pertamanya, oh begitu ya. Kemana-mana dia pasti akan bicarakan tempat dia bekerjanya. Nah, di fase mengangkasa ini juga ada masalahnya. Masalahnya lebih besar lagi, bosannya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena ya udah nggak ada lagi tantangan, begitu-gitu aja. Dan ini yang biasanya paling banyak keluar ya, atau merasa harus pindah, atau kadang-kadang godaannya ada nih, udah bikin usaha sendiri. Oh emang gampang bikin usaha sendiri ya, udahlah saya mau bikin perusahaan kayak begini, kalau iya ya kapasitasnya pas, tapi kadang-kadang itu godaan juga begitu. Nah, orang-orang atau teman-teman yang berada di fase mengangkasa ini masalahnya tadi, dia kadang-kadang mau pindah lagi. Tapi kalau pindah, standarnya akan tinggi. Kenapa? Karena gajinya sudah besar, ya pendapatannya sudah besar. Dia akan cari tempat lain yang lebih besar. Baik kalau dia dapat tempat yang lebih besar, tetapi masalahnya adalah satu, kalau dia tidak mendapatkan tantangan yang lebih dari pekerjaan pertamanya, ya dia akan pindah lagi begitu ya. Jadi kalau di kurva S ini atau peta S ini ya, yang sudah di atas itu, yang mengangkasa itu, bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan nikmatnya lagi tadi itu ya, di zona melesatnya tadi, dia harus lompat. Kayak lagunya Van Halen zaman dulu ya, jump, dia harus lompat. Dia harus merasakan belajar lagi. Terus bagaimana nih kalau tempat kerjanya tidak paham atau tidak peka seperti ini? Maka dia harus ambil inisiatif. Dia yang menawarkan dirinya dong sama tempat kerjanya. Pada pimpinannya, kepada temannya, atau kepada orang-orang yang berkepentingan, ya, berikan saya tantangan lebih. Nah, begitu. Kalau tempat pekerjaannya nggak peka nih, berikan saya tantangan lebih. Kenapa? Kalau orang-orang ini cuma dua pilihannya. Dia pindah, dia buruan resign, begitu ya. Dia cari pekerjaan lain. Atau yang kedua, dia ada di sana, merasa nyaman, dan dia tidak engage, dia tidak menyatu. Badannya ada di sana, pikirannya di tempat lain, begitu ya. Dia ada di sana, tapi kemana-mana. Berantakan enggak pekerjaannya, beres-beres aja, tapi nggak nambah kualitasnya, nggak nambah perkembangannya, begitu ya. Kita lihat kok jalan di tempat, malah kalau orang bisa lihat dari luar, bukan jalan di tempat lagi lembaganya, makin lama makin turun, makin turun, makin turun. Kenapa? Karena ya dia melakukan sesuai dengan apa yang dia bisa di tahap dia pertama kan begitu. Dia nggak mau tahu yang lain. Jadi udah lagi, ya udahlah yang penting terima gaji, dapat fasilitas begitu ya, sudah bisa menguasai ini, bahkan sudah bisa mengajari, bisa membimbing, ya sudah begitu. That's it, nggak ada lagi yang mau berkembang. Nah, khusus untuk yang mengangkasa, karena ini pasti akan banyak ya, saya khususkan video ini buat teman-teman yang sedang mengangkasa, sedang menguasai, sudah jadi penguasa, wah sudah menguasai, sudah menghabiskan waktu lama di sebuah tempat kerja, tetapi kok rasanya gelisah, gundah, dan bosan begitu ya. Nah, ini ada beberapa caranya teman-teman. Salah satunya ya, ini kata-katanya cukup provokatif ya.
Bahasa Inggrisnya do less than obsess. Kalau bahasa Indonesia apa? Kira-kira seperti ini. Kerjaannya harus ringan, tetapi hatinya maksimal diletakkan di sana. Belum paham ya? Begini nih maksudnya. Kita kerja, tidak harus semua harus dikerjakan. Kita harus selektif, kita harus pilih ya. Tetapi tidak usah mengada-ada, pakai apa yang ada saja, tidak mengada-ada. Apa pekerjaan yang ada, kita pilih, kita selektif. Yang paling memberi impact atau memberi memberi efek baik ya, yang cepat beri efek baik, kita lakukan itu, tetapi hati kita ada di sana. Lakukan sepenuh hati ya. Obses tadi, obsesinya ada di sana. Supaya ini jadi keren, supaya jadi paling hebat begitu ya. Ibaratnya beginilah, kalau kita dagang mie ayam begitu ya, dagang mie ayam begitu. Kemudian saingan kita restoran mie ayam begitu. Kita cukup satu yang kita mau cari. Saya ingin menyajikan ayam ya, kualitas ayam dan jamurnya yang sangat berkualitas. Oleh karena saya akan cari bagaimana caranya. Saya terobsesi untuk mencari bagaimana ayam dan jamur itu terasa beda di mulut, mengalir dengan lembut ya begitu, dan membuat orang bisa meremeleh ketika makannya. Terobsesi untuk mencari, belajar mencari. Yang dilakukan sederhana, jualan mie ayam pinggir jalan, tetapi obsesinya membuat para pelanggannya terasa nyaman dan nikmat dengan itu begitu. Ini ada tayangan menariknya seperti itu teman-teman ya, di film Korea begitu. Judulnya Culinary Class Wars. Pertarungan masak ya, antara jago masak begitu, sendok hitam dengan sendok putih begitu, nggak salah saya lupa ya. Pokoknya antara yang jago dengan yang kuliner jalanan itu disatukan. Kita bisa lihat bagaimana mereka do less, obses, dan obses begitu. Jadi mengerjakan hal kecil ya, hal sederhana dan tidak banyak yang ditangani, tetapi terobsesi dengan satu hal ya, menaruh hatinya di sana. Ini juga kita bisa lihat bagaimana pekerjaan pesawat pertama ya, Wright Brothers atau penemu pesawat atau yang membuat pesawat terbang pertama, itu mereka sama ya, dibandingkan dengan saingannya yang lebih keren, lebih hebat begitu. Mereka melakukan hal-hal sederhana saja, hal-hal kecil saja, tetapi hatinya ada di sana, terobsesi untuk bisa menerbangkan pesawat pertama. Itu sebetulnya pekerjaannya ya, untuk teman-teman yang sudah sampai master nih ya, sudah menguasai. Kalau tidak bisa mengajak atau meminta tantangan kepada pimpinan, tak bisa lah pasti artinya harusnya ya, harusnya bisa lah begitu ya, untuk menangani sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan atau belum jadi sesuatu yang berhasil di tempat kerjanya ya, tantang diri untuk itu. Atau yang kedua tadi ya, ini nih, kita do less than obsess begitu ya, kerjanya sederhana saja, kecil-kecil saja, tetapi hatinya maksimal ditaruh di sana. Jadi kerjanya minimal, menaruh hatinya maksimal. Jadi apakah saya harus keluar dari pekerjaan saya? Nah, tadi itu jawabannya ya buat Anda ya. Kalau Anda sudah pada posisi master ya, sudah menguasai atau sudah mengangkasa tadi, maka silahkan pilihan sama Anda. Kalau Anda lihat ada tempat lain yang bisa sama dengan, bukan sama kondisinya ya, artinya bisa memenuhi tantangan Anda begitu ya, nilai-nilai otentik diri Anda bisa terpenuhi di sana, bahkan bisa berkembang, ya silahkan begitu ya, segeralah pindah begitu. Tetapi kalau Anda masih cinta dengan tempat pekerjaan Anda masih lihat potensinya, masih ada nilai-nilai otentik yang bisa dibangun di tempat pekerjaan Anda, ya tadi, lakukan, proaktiflah untuk meminta tantangan atau men-challenge atau membuat project tantangan ya, sehingga bisa belajar lagi, bisa kita kembali lagi belajar sesuatu yang baru. Kita bisa melesat lagi dan kita bisa mengangkasa lagi. Nah, kalau tempat kerja yang cukup sensitif, dia bisa melihat ini, maka dia bisa melihat ada orang-orang yang sudah perlu diberikan pembelajaran lagi, suruh belajar lagi, suruh jam lagi gitu ya. Ayo Pak Bu, kita lompat sama-sama begitu ya. Kita melesat lagi, nanti kita mengangkasa lagi. Kita akan cepat learning curve-nya gitu, kurva belajarnya begitu ya. Nah, tapi juga hati-hati sama yang lagi belajar ya, lagi di awal di fase landasan tadi. Ini juga hati-hati. Nah, ada beberapa tips untuk yang lagi di fase landasan ya. Sebelum Anda memutuskan untuk buruan resign atau keluar begitu, ini ada satu cara ya. Kita semua sebagai tim, Anda sebagai tim ya, ini bagusnya sih dilakukan sama pimpinan ya. Tapi kalau Anda mau lakukan dengan teman kerja nggak apa-apa. Ini akan memudahkan Anda untuk mengetahui teman kerja sehingga kita bisa sama-sama
untuk saling menyatu dan bisa mengetahui dan bisa melebur dalam nilai-nilai atau visi misi dari sebuah lembaga yang tempat Anda bekerja. Nih ada nih caranya, ada 4 pertanyaan yang bisa Anda tulis ya di diri Anda, kemudian bisa dibaca oleh teman Anda. Ini akan memudahkan kerja karena, oh, orang akan tahu bagaimana cara Anda bekerja. Yang pertama, Anda tulis, apa sih yang bisa memberi energi Anda ketika bekerja? Ya. Kemudian apa yang bisa menghabiskan energi Anda ketika bekerja? Jadi nomor 1 itu apa yang bisa memberi energi dan apa yang bisa menghabiskan energi. Tulis ya. Yang kedua, cara komunikasi seperti apa sih yang baik untuk Anda gitu ya. Anda senangnya cara komunikasi seperti apa yang Anda harapkan dari orang lain. Yang ketiga, buat Anda di tempat kerja itu hal-hal yang menjengkelkan itu apa saja sih? Yang bikin kesel, yang menjengkelkan ya. Yang keempat, hal-hal apa yang sering disalahpahami orang terhadap diri Anda. Nah, ini ya. Ini keempat ini seperti manual book-nya Anda, begitu ya. Jadi boleh berkembang tiap bulan boleh diisi ulang begitu ya. Ditaruh sehingga semua orang mengerti, oh saya menghadapi teman yang begini begitu. Saya akan, oh oke ya, saya juga mengerti. Kita saling mengerti teman. Ini baik sekali dilakukan untuk fase landasan ya. Jadi untuk tempat kerja Anda atau Anda seorang pimpinan ya, lakukan ini kepada tim Anda. Ini akan baik sekali sehingga akan mudah mereka untuk bisa melakukan penyatuan. Jadi bagaimana? Sekarang Anda coba ya assessment, aku melakukan penilaian pada diri sendiri. Saya ada di mana nih di dalam kurva S tadi, dalam kurva S pembelajaran. Saya ada di masa landasan ya, hampir sedikit lagi mau melesat atau baru di awal begitu, atau saya lagi melesat nih, atau saya sudah mengangkasa begitu ya. Coba buat saja sendiri, dan tadi ketika Anda ingin resign atau keluar dari pekerjaan, ya pertimbangkan saja. Kalau yang masih di bawah masa landasan ya, maka banyak sekali yang harus Anda pertimbangkan. Ada banyak keadaan-keadaan yang bisa mengasah diri Anda ya. Lakukan terus ya, usahakan terus sampai Anda bisa melesat lah begitu. Paling enggak sudah sampai mengangkasa barulah kita berpikir mau resign apa enggak, mau keluar apa enggak begitu kan ya. Jangan juga tapi memaksakan diri untuk ada di satu tempat begitu ya, karena Anda semua memiliki kemerdekaan untuk menentukan nasib Anda sendiri.